saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami kembali bisa belajar firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan membuka pikiran dan juga hati kami, mengurapinya, supaya perkataan-perkataan Tuhan boleh kami pahami, boleh kami mengerti, yang membuat kami berbahagia, bersukacita, dan terlebih pada waktu kami mengeterapkannya dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami semua dimanapun kami ada untuk bisa belajar dan mengerti firman. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar banyak hal dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, dan kita sekarang sampai kepada ayat yang ke-7. Mari bersama-sama kita akan membaca Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hatinya. Kita belajar hari ini mengenai masalah murah hati. Murah hati dari bahasa Yunaninya ilmon, atau kesed dari bahasa Ibrani, yang berarti adalah orang yang sanggup mengidentifikasi diri dengan orang yang sedang mengalami kesusahan, mungkin karena kena musibah, ya, mengalami sakit penyakit sehingga mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Jadi artinya begini, orang kalau melihat orang kena musibah, dia menderita sehingga dia susah, nah dia coba berpikir, seandainya kalau saya mengalami hal itu. Akhirnya dia merenung, menghayati tentang keadaan orang itu yang sedang menderita oleh karena sesuatu musibah dalam hidupnya. Ya, entah itu bencana alam, ya entah itu oleh karena kena serangan sakit penyakit dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya kita menempatkan diri seperti orang yang sedang bermasalah ini, orang yang sedang susah atau sedang menderita ini, terus kita bisa pasti memaklumi, sehingga pada akhirnya karena kita sanggup menempatkan diri kita sebagaimana yang dialami oleh saudara kita yang sedang mengalami permasalahan atau penderitaan atau kesusahan, ya kita akan bisa memaklumi dan mengerti lebih dalam keadaannya. Sehingga orang yang murah hati ini, dalam arti tadi, dia sanggup menyamakan dirinya. Seandainya kalau saya mengalami peristiwa seperti itu, ada orang tua sedih karena anaknya mungkin terkondisi narkoba misalnya. Coba kalau anak saya terkondisi seperti itu, bagaimana ya? Sehingga dia bisa menyalurkan satu energi yang positif untuk merasakan apa yang sedang dirasakan oleh mungkin tetangganya atau saudaranya dalam kondisi
seperti ini. Atau mungkin ada yang kita dengar, orang-orang banyak kena musibah bencana alam. Ada yang kehilangan orang tuanya, ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan saudaranya, dan lain sebagainya. Dan waktu kita saksikan itu, orang yang murah hati, dia akan merenung dan juga mencoba berpikir lebih dalam. Coba kalau saya sedang ada di tempat itu dan mengalami peristiwa itu. Ada banyak musibah, mungkin musibah di laut, di udara, pesawat terbang, atau di jalan, dan lain sebagainya. Ada banyak peristiwa seperti ini. Artinya kalau orang yang murah hati, ilmon ini, ya, betul-betul bisa memahami peristiwa yang sedang dialami oleh saudara kita atau sesama kita, kita tidak akan jatuh di dalam dosa, menghakimi atau berprasangka buruk, atau mungkin menuduh ini dan itu. Ya, jadi kan kalau orang tidak memiliki murah hati, ya tidak ilmon dalam hidupnya, orang kalau kena musibah, bisa aja dia tidak prihatin, bisa aja dia mungkin tertawa di atas kesedihan atau penderitaan orang lain. Kan banyak orang kalau melihat saudaranya atau orang yang tidak suka, ya kena musibah, kena bencana, dia berkata, rasain lo, ya, syukur-syukur lo, masih untung lo, masih hidup. Untung aja lo nggak mati. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak ilmon dalam hidupnya, tidak murah hati dalam hidupnya. Kalau dia ilmon, murah hati, jangankan saudara dekatnya atau tetangganya atau sesamanya, orang yang kita tidak suka, orang yang mungkin merupakan musuh kita mengalami bencana, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, ini pelajaran sangat penting supaya kita jangan cepat-cepat menuduh atau menghakimi atau berpikir buruk sehingga kita berkata ini dan itu, ya, melemparkan mungkin satu pernyataan-pernyataan yang bukan menolong. Nah, ada ayatnya, bukannya tidak ada ayatnya, ada ayatnya. Coba bersama-sama kita buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-17. Ya, Amsal 24 ayat yang ke-17. Ini penting diingat supaya kita, ya, sebagai umat Tuhan, murid Yesus, memiliki tanda ini, dan ini harus melekat dalam hidup kita. Ya, kita ini menjadi pribadi yang ilmon, yang murah hati. Nih, dengarkan nih firman Tuhan, dikatakan demikian. Janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh. Ini musuh loh. Musuh, berarti musuh tuh orang yang oposan dengan kita. Kita tidak suka mungkin orang itu. Ini apa dasar firman Tuhan? Ini makanya kita jadi orang Kristen, ikut Yesus, tidak mudah. Kalau musuh kita hancur, maka kita bergirang, bersorak-sorai. Kurang lebih kan begitu, secara manusiawinya keinginan David. Tapi ini luar biasa firman Tuhan, luar biasa. Ya, janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Terperosok, mengalami mungkin kebangkrutan dalam bisnis, dalam usaha. Kan dalam persaingan bisnis begitu. Ya, persaingan bisnis itu mungkin belum tentu musuhnya. Karena bisnisnya maju, dia mulai iri hati. Tapi tiba-tiba satu kali kelak, terus kena bencana, kebakaran, hancur, dia bangkrut. Wah, mungkin gak ditunjukkan dalam wajahnya, bisa aja dalam hatinya jadi orang munafik. Dia menunjukkan dalam wajahnya ikut prihatin, padahal di hatinya mampus loh, rasain loh. Nah, dia merasa nanti bisa maju sendiri. Karena ada orang begitu. Nah, ini firman Tuhan luar biasa, menasihkan saudara dan saya supaya sekalipun musuh, ya, apalagi
tetangga, apalagi saudara kita. Nah, ya, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Jadi hak menghakimi, hak untuk bahkan menghukum, itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Bahkan kalau musuh kita ya berlaku jahat, kita memberkati. Itu tugas kita. Ya, hak untuk menghakimi dan juga menghukum itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Maka 18 sebagai satu akibat supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Jadi saudara-saudara, kita akan dipandang jahat kalau seandainya ada sesama kita, saudara kita, tetangga kita, termasuk musuh kita, terperosok dan mengalami musibah. Kita terus beria-ria, bersorak-sorai, nyukur-nyukurin, kita yang dipandang jahat oleh Tuhan. Nah, jadi kejahatannya menjadi milik kita. Wah, ngeri ya. Lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Saudara, ya, ini perlu kita pahami secara dalam kasih Tuhan. Biarlah kita semua adalah pribadi yang ilmon, yang murah hati, cepat peka, merasakan apa yang dirasakan oleh penderitaan saudara kita atau sesama kita. Ya, ini luar biasa. Makanya kalau kita memiliki hal ini, kita tidak akan gampang jatuh dalam dosa menuduh atau menghakimi, atau kita berpikir buruk atau negatif. Tetapi justru kalau kita ilmuwan akan membawa satu hati yang mengerti, pikiran yang mengerti, sehingga ada kepekaan ya dalam hidup kita. Bagaimana dan apa yang harus kita perbuat untuk saudara kita yang sedang mengalami kesusahan atau kesedihan karena kena musibah atau dalam sebuah penderitaan. Sehingga pada waktu ya kita mau memberikan sebuah pengertian dalam pikiran dan hati kita, dan kita ingin mencari tahu, dan itu akan membawa sebuah semangat untuk kita berbelas kasihan, sehingga kita tergerak. Hati kita tergerak oleh belas kasihan, oleh sebuah kemurahan, ya, kemurahan. Tergerak, terus kita bergerak untuk memberikan pertolongan yang bisa memang kita mampu untuk kita lakukan. Nah, ini orang yang ilmon, ya, dia dari awal telah melihat secara positif. Ya, dia juga ikut sedih karena sebuah kesedihan, dan dia juga bisa ikut bersukacita dengan orang yang bersukacita. Sehingga dengan demikian hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan akhirnya dia bergerak untuk menolong, dia sanggup melepaskan hak miliknya atau hartanya untuk bisa membantu atau menolong orang yang kesusahan. Ya, seperti orang Samaria yang murah hati yang dicatat dalam Lukas pasal 10 25 sampai 37. Ya, yang jatuh itu bukan tetangganya, bukan saudaranya, tapi dikatakan justru adalah musuhnya. Musuhnya yang tergeletak dan terkapar. Tetapi dia melihat dengan ilmon, pribadi yang ilmon, sehingga pada akhirnya dia tergerak dan bergerak melepaskan harta miliknya, merawat, memberikan pertolongan. Nah, ini adalah tanda nyata yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, supaya ini saudara bukan sekedar merupakan ya pengetahuan saja, teori saja, makanya saudara dan saya harus memiliki unsur murah hati ini. Kalau kita betul-betul lakukan hal ini, maka dikatakan berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan menuai kemurahan juga. Wah, ini firman Tuhan sungguh sangat luar biasa. Kenapa demikian? Kenapa hal ini harus menjadi bagian kita yang harus kita lakukan dalam hidup kita hari demi hari?
ya, dimanapun dan juga kapanpun. Karena memang murah hati ini adalah salah satu butir buah kasih. Kita sudah menerima Kristus, berarti kita telah menerima kasih-Nya. Dan kasih ini bukan kasih biasa. Ini kasih yang luar biasa, kasih yang tak terbatas, kasih yang dari surga, yang disebut dengan kasih agape. Nah, itu sudah ada dalam diri saudara dan diri saya. Karena Yesus adalah wujud nyata agape, dan Yesus itulah agape itu. Sekarang tinggal dalam hidup kita. Nah, kalau Yesus yang agape, kasih yang tak terbatas, tinggal dalam hidup kita, pasti kita ada sebuah kuasa ilahi dalam diri kita untuk melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus. Ya, yang dicatat ada banyak perbuatan-perbuatan Yesus pada waktu beliau berada di atas muka bumi ini. Selalu hatinya tergerak melihat orang susah. Dia tidak menghakimi, tapi justru mengulurkan tangan memberikan pertolongan. Dia berbelas kasihan dengan perempuan yang ketangkap basah berzina. Dia melihat orang-orang yang timpang, orang yang tuli, orang yang kerasukan setan, orang yang kena sakit penyakit, diberikan pemulihan, pembebasan, pertolongan. Karena apa? Yesuslah bentuk kasih agape itu, dan dia rela, ya, karena agape itu menderita sengsara sampai mati di kayu salib, memberikan yang termahal. Kalau dikatakan termahal bukan berarti kita bisa membelinya. Dia memberikan hidupnya sendiri, hidupnya yang suci, hidup yang sempurna, supaya kita yang percaya memiliki hidupnya Yesus, hidup yang kekal itu dahsyat, luar biasa. Sekarang itu nyata berada dalam diri kita waktu kita menyambut Yesus. Nah, kalau kita menyatakan, ya, murid Yesus, milik Yesus, pengikut Yesus, umatnya Yesus, tidak memiliki ilmu ini, tidak memiliki hati yang bermurah hati ini, waduh, ya cobalah saudara. Makanya perhatikan baik-baik, murah hati ini adalah merupakan salah satu butir dari agape. Nah, itu kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Jadi salah satu butir dari agape, kasih itu adalah dikatakan demikian: kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, lihat di situ, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ilmon. Maka saya percaya orang yang sudah terima Yesus, menerima agape, dia pasti akan bisa memberkati, ya, berbelas kasihan sekalipun itu musuh, sekalipun itu orang yang kita tidak suka. Pada waktu dia terperosok, dia mungkin mengalami yang kesusahan yang luar biasa, kita bisa berbelas kasihan. Ini firman Tuhan. Dan yang kedua, murah hati itu merupakan langsung adalah produk Roh Kudus. Ya, jadi kita menerima Yesus, kita juga menyambut Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus di dalam kita. Sehingga Roh Kudus yang bekerja memberikan, ya, satu motivasi, dia memproses kita dalam hidup kita sebagai orang percaya. Maka orang yang telah menerima Roh Kudus, dia akan menampilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, salah satu buah Roh Kudus yang dicatat dalam Galatia pasal 5:22 adalah kemurahan. Coba kita lihat saudara, ini ayat yang sudah biasa, supaya kita jangan terpisah hidup kita sebagai orang Kristen dari yang namanya kemurahan hati. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Demikian
firman-Nya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dahsyat, luar biasa firman Tuhan. Salah satu buah Roh Kudus adalah kemurahan. Jadi artinya bahwa saudara dan saya dalam Yesus Kristus, dalam karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, tidak mungkin kita menjadi orang yang cepat menghakimi, jadi orang yang keras hati, yang pelit. Nanti kita bersuka cita kalau ada orang yang mengalami kesusahan, atau bersuka cita sekalipun musuh kita tidak boleh. Itu pernyataan firman tadi. Nah, ini kalau ini menjadi bagian kita, saya percaya kita akan menjadi orang yang murah hati. Orang yang menabur kemurahan akan menuai kemurahan, ya, karena apa yang kamu tabur itu juga yang kamu tuai. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, ya. Nah, saudara, dalam hal apa saja kita perlu menunjukkan kemurahan. Yang pertama adalah dalam hal kita memberi pertolongan, ya, pertolongan. Jadi begini, kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kapanpun dan dimanapun, kalau memang ada hal-hal yang terkondisi, orang-orang yang kena musibah, dimanapun, kapanpun, kita harus ready, kita harus siap untuk menolong. Jangan kita menghindar dari satu kesusahan yang orang lain hadapi. Ya contohnya ada aja. Kalau kita ada di jalan, orang kena musibah tabrakan gitu. Nah, saya mengalami banyak kali. Orang yang kena musibah di jalan, crash, ya motor dengan motor, ya motor dengan mobil, segala macam, sehingga akhirnya banyak orang terkapar berdarah. Karena banyak orang mengingat hukum Indonesia, takut nanti dijadikan saksi, nggak mau ambil pusing, akhirnya dia lari. Saya tahu hukum ini, tapi saya sebagai anak Tuhan, saya katakan pada saudara, kapanpun dan dimanapun, ya kalau bersaksi terlalu banyak, ya. Saya harus turun, harus berhenti, dan harus siap memberikan pertolongan. Yang minimal adalah pertolongan bagaimana membawa dia ke puskesmas untuk mendapat P3K dan lain sebagainya. Sekalipun memang bersaksi, saya sanggup untuk bersaksi. Nah, ini contoh-contoh kecil yang perlu kita lakukan. Makanya kita menunjukkan kemurahan kepada siapapun, ya, termasuk orang yang tidak kita kenal, dia kena musibah di jalan, kita mesti siap. Jangan cuma dengar tahu ada orang Samaria yang murah hati. Pada waktu ada saudara kita, sesama kita siapa? Bukan yang kita kenal, yang kita tidak kenal pun sesama kita. Kalau kena musibah, kita mesti berani mengambil satu tindakan keputusan terdorong dari hati kita sebagai anak Tuhan untuk menyatakan, ya, pertolongan yang sesuai. Kita bisa bantu, ya, dengan tenaga, dengan hikmat, ya, dengan perkataan kita, ya. Kalau memang kita tidak bisa membantu dengan materi, ya minimal dengan tenaga. Saya tidak bisa bersaksi satu persatu. Ini contoh, dan banyak lagi dalam keluarga, segala macam begitu rupa. Pokoknya kapanpun, dimanapun, melihat saudara kita dalam kesusahan, sekalipun mungkin kita pas-pasan, kalau masih bisa menolong, tolong. Itu orang yang ilmu, orang yang murah hati, orang yang tidak pelit, orang yang tidak akan bisa menahan harta miliknya untuk tidak melepaskannya kalau melihat ada saudaranya lebih mengalami kesusahan. Nah, jadi tunjukkanlah belas kasihan, tunjukkanlah kemurahan ilmuwan ini untuk menolong
setiap orang, siapapun yang kita kenal, yang tidak kita kenal, apalagi saudara kita, ya, keluarga kita. Karena Alkitab mengatakan 1 Timotius 5:8, kalau kita melihat saudara kita, pemilik kita mengalami kesusahan, kita punya untuk menolong dan tidak menolong, kamu lebih murtad daripada orang yang murtad. Waduh, keadaan kita dikatakan lebih buruk pada orang yang murtad. Ngeri ya. Jadi makanya mari kita perhatikan firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua, kita harus juga murah hati dalam hal mengampuni. Ini penting. Kita orang Kristen yang ngaku ikut Yesus, mengalami kasih Tuhan, kadang-kadang bukan orang jauh, kadang-kadang teman pelayanan, sesama jemaat, sama keluarga. Kalau udah sakit hati, dendamnya dibawa mati. Nah, ini ngeri nih yang begini. Orang Kristen, saya katakan dalam Yesus Kristus, dia tidak sanggup untuk tidak mengampuni atau tidak melepas pengampunan. Sekalipun mungkin saudara kita siapapun belum minta maaf kepada kita, kita bermurah hati untuk melepaskan pengampunan sebelum orang itu minta maaf kepada kita. Ini ajaran firman Tuhan. Penting sekali, ini prinsip justru. Kalau masih ada orang Kristen ikut Yesus, tidak mau mengampuni, sulit mengampuni, bahkan kesalahan, dendam, sakit hati, dibawa mati, hati-hati apakah saudara orang Kristen atau belum. Kalau saudara orang Kristen sungguh-sungguh ikut Yesus, saya percaya tidak ada sebuah kesalahan siapapun yang membuat kita begitu mungkin pedih, perih, tidak mengampuni. Kadang-kadang kan gereja banyak bersifat tengkar apa? Yaitu panas hati, marah, sakit hati, dan sakit hati nggak mau mengampuni. Akhirnya bukannya dia menyelesaikan, malah menjauh. Akhirnya dia pergi pindah ke tempat lain. Ini tanda-tanda orang Kristen belum keset, belum ilmon, belum memiliki kasih agape. Ya, kita boleh mungkin ada masalah perbedaan apapun juga, tapi kalau kita ilmon, memiliki kasih agape itu, saya percaya kita akan datang mendekat dan kita bisa terbuka bicara dan kita boleh memberikan maaf atau pengampunan. Karena memang firman Tuhan yang mengajarkan, ya, dalam kitab Markus pasal 11 ayat yang ke-26. Lihat nih firman Tuhan. Markus pasal 11 ayat yang ke-26. Ada juga dicatat dalam Matius pasal 18 tentang hal masalah pengampunan. Apa dikatakan demikian? 25, 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dalam kurung ini berarti perhatian penting. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ngeri kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan, sakit hati segala macam, ya, Bapak di sorga juga tidak akan mengampuni. Makanya ilmon, keset kita sebagai anak Tuhan, lepaskan pengampunan, ya, kepada orang-orang yang mungkin menyakitkan hati kita. Ya, sebagai sebuah kesimpulan, ilmon ini harus teraplikasi di dalam masalah-masalah rohani dan juga masalah jasmani. Kalau memang saudara kita mengalami masalah rohani, dia mengalami sakit hati atau mengalami stres, mengalami depresi, mengalami sangkutan-sangkutan perasaan, dan juga sampai mengalami masalah finansial, artinya kita harus ilmon dalam semua permasalahan yang sedang dialami oleh saudara kita, oleh sesama kita, dan juga termasuk musuh kita. Kita harus ilmon. Maka orang yang melakukan firman Tuhan seperti ini, dia akan juga menuai kemurahan, dan orang ini dikatakan berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan mendapat kemurahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus berkati firman-Mu,
Biarlah kami menyadari bahwa kami sebagai anak Tuhan, sebagai tebusan Tuhan Yesus harus menjadi orang yang murah hati. Dan tidak mungkin kami tidak murah hati. Terima kasih, biarlah kami bisa melihat persoalan-persoalan yang dialami oleh saudara kami, sesama kami, bahkan musuh kami. Dan kami juga ada kemurahan untuk bisa menyatakan pertolongan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.